Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steve. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengenalan huruf Braille menggunakan ekstraksi fitur berbasis frekuensi dan geometri. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah kesulitan orang awam dalam mendampingi tunanetra untuk perkembangan pembelajarannya. Jadi sedangkan Braille itu adalah sistem tulis berbasis sentuhan yang biasa digunakan oleh penyandang tunanetra untuk membaca dan menulis. Nah, orang awam yang tidak terbiasa menggunakan huruf Braille akan mengalami kesulitan untuk mendampingi penyandang tunanetra tersebut dalam pembelajarannya. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat mengenali dan mengkonversi huruf Braille yang berbentuk gambar seperti ini untuk bisa menjadi teks. Nah, computer vision adalah salah satu bidang di informatika yang dapat memproses citra digital untuk dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa artikel penelitian terdahulu yang sudah meneliti tentang huruf Braille. Yang pertama, mereka menggunakan beberapa diantaranya menggunakan sistem OCR atau Optical Character Recognition, di mana di sini dibandingkan antar dua citra. Metode yang digunakan ada template matching dan matching correlation. Nah, hal ini memberikan ada keterbatasan dari metode OCR ini, yaitu pada jenis font yang digunakan. Jadi jika jenis fontnya berbeda, maka akurasi pengenalannya juga bisa berbeda. Kemudian ada penelitian di bidang yang menggunakan ekstraksi fitur frekuensi, yaitu dengan menggunakan pamflet hard dan kapur pamflet, di mana citra akan diubah ke dalam bidang frekuensi dalam sinyal gitu ya. Nah, hal ini pada kedua penelitian tersebut itu akurasinya bagus, memberikan akurasi bagus pada citra yang lurus normal, maksudnya tidak miring dan tidak terbalik. Penelitian ini diusulkan untuk memandang citra Braille ini dianggap sebagai tekstur, di mana nanti akan diekstraksi fiturnya menggunakan metode yang berbasis frekuensi. Dalam penelitian ini digunakan metode Fourier, transformasi Fourier, dan radially average power spectrum. Kemudian yang kedua, metode kedua yang digunakan, citra Braille ini dianggap sebagai sebuah bidang yang nantinya akan diambil fiturnya berdasarkan geometrinya. Ya, citra Braille ini terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Nah, nanti itu diambil sebagai fitur geometri. Kemudian di dalam penelitian ini juga melakukan ekstraksi fitur menggunakan statistik ordo pertama, fitur lokal, statistik ordo kedua, dan invariant moment, yang mana nantinya keseluruhan fitur ini akan digabungkan untuk dilihat akurasinya dan juga akan dibandingkan antar metode yang berbasis frekuensi, berbasis geometri, ataupun yang spasial yang lain ini. Metode penelitian yang pertama, penelitian ini menggunakan aplikasi MATLAB 2021 tipe A, kemudian datasetnya mengambil dari Kaggle, di mana di situ terdapat 1.560 citra dengan varian posisi, orientasi, dan tingkat kecerahan yang berbeda. Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk mengenali huruf Braille, di mana citra Braille ini nanti akan diubah menjadi teks. Untuk itu, langkah yang pertama dilakukan adalah melakukan enhancement, di mana citra yang agak gelap akan diterangkan, iluminasinya lebih cerah gitu ya. Kemudian dilakukan segmentasi, di mana segmentasi ini melakukan binarisasi dari citra enhancement, dilakukan binarisasi, kemudian ROI, region of interest-nya kita adalah yang titik-titik ini, sehingga
dari posisi biner ini harus dibalik. Jadi objeknya itu adalah yang titik putih ini, kemudian yang hitam menjadi background. Setelah pre-processing, kita melakukan ekstraksi fitur, di mana ekstraksi fitur ini nanti akan dilakukan ekstraksi fitur di bidang frekuensi, geometri, dan spasial. Kemudian akan dibandingkan dari ketiga bidang tersebut dan dibandingkan juga dengan gabungan dari ketiga ekstraksi fitur di bidang tersebut. Setelah itu dilakukan klasifikasi. Dalam penelitian ini digunakan Bayes-Net, Naive Bayes, SVM, KNN, dan Random Forest. Nah, setelah itu nanti diharap citra masukan ini akan berbentuk teks. Misalnya kalau ini ya, ini itu adalah C, berarti nanti akan ada huruf C. Nah, di pre-processing kita menyadari bahwasanya kondisi iluminasi dari citra di Kaggle itu tidak sama. Karena tidak sama, ada yang terang, agak gelap, dan gelap. Nah, jika dilakukan segmentasi secara langsung, maka ada kemungkinan gagal. Contohnya seperti ini berhasil, huruf A ini ya, kemudian huruf C ini juga berhasil, kemudian yang ini kondisi ketiga ini gagal. Di sini tidak mampu, segmentasinya ini tidak mampu mendeteksi adanya ketiga titik ini. Itulah kenapa dalam penelitian ini dilakukan enhancement. Jadi setelah di enhancement, nah ini pada citra yang gelap itu bisa tertangkap dengan baik. Kemudian pada ekstraksi fitur frekuensi, citra akan diubah menjadi Fourier menggunakan fast Fourier transform. Jadi seperti ini ya, sinyal-sinyal dari Fourier. Kemudian dari sinyal Fourier ini akan diambil fitur yang ke-24 dan fitur rata-rata. Jadi semua sinyal-sinyal hasil Fourier ini di rata-rata untuk bisa menjadi fitur dari penelitian ini. Kemudian selain itu, hasil dari Fourier ini jika divisualisasikan akan menjadi seperti ini. Nah, dari bentuk visual ini kita ubah koordinatnya menjadi radial. Jadi kita geser visualisasi dari FFT ini, kita geser ke tengah, titik pojok yang kiri atas itu kita geser ke tengah. Jadi sebenarnya kalau radial ini dibagi 4 itu hasil yang kanan bawah ya, ini akan sama dengan hasil FFT. Nah, di sini setelah kita ubah koordinatnya menjadi radial, nanti tiap-tiap radial itu akan kita hitung rata-ratanya dan akan kita jadikan sebagai fitur. Kemudian di ekstraksi fitur di bidang geometri, jadi citra setelah di enhancement, di biner, kemudian di segmentasi, di mana di sini citra ini akan kita ambil senternya saja, sentroidnya saja, kemudian kita hitung tiap kolomnya dan tiap barisnya, kemudian kita hitung juga total dari keseluruhan sentroidnya itu yang akan kita jadikan fitur dari geometri. Setelah itu kita klasifikasikan. Metode klasifikasi yang kita gunakan ada Bayes-Net, Naive Bayes, SVM, KNN dengan K sama dengan 3 dan Random Forest. Kemudian untuk proses klasifikasi sendiri kita menggunakan K-fold cross validation dengan K sama dengan 10. Jadi untuk memisahkan antara data latih dengan data uji kita menggunakan K-fold cross validation. Hasil dan kesimpulan, yang pertama bahwasanya Random Forest memberikan hasil yang secara umum lebih baik dibandingkan dengan mesin pembelajaran yang lain. Contohnya seperti FFT ya. FFT ini di Random Forest bisa menghasilkan 71,6, di Bayes-Net cuma 60,9, 61 lah ya. Nah, begitu pula dengan yang lain. Jadi Random Forest memberikan hasil akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa mesin pembelajaran yang lain. Kemudian secara mandiri
metode-metode yang digunakan ini, metode radially average power spectrum itu memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, yaitu 93,91, kemudian disusul oleh FFT, fast Fourier transform, yang 71,6. Kemudian di bidang frekuensi, jadi di bidang frekuensi itu ada fast Fourier transform, radially average power spectrum, dan wave rate. Ini kita gabungkan, itu memberikan akurasi yang turun ya, dari kalau RAPSV digunakan secara sendiri 93,91, ketika dia digabungkan dengan yang lain maka hasilnya bisa turun 90,13%. Kemudian di bidang spasial itu ada statistik ordo 1, fitur lokal, statistik ordo 2, kemudian invariant moment. Ya, ini kita gabungkan jadi satu, itu memberikan hasil akurasi sebesar 90,06%. Dan geometri sendiri memberikan hasil 75,19%. Nah, kombinasi dari keseluruhan fitur ini, fitur frekuensi, spasial, dan geometri, ini memberikan hasil akurasi 96,22%. Di mana ketika kita menggunakan radial average power spectrum yang digabungkan dengan geometri, itu memberikan hasil akurasi yang sama. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya penggunaan radial average power spectrum yang digabungkan dengan geometri itu dapat meningkatkan akurasi dari radial average power spectrum sendiri sebesar 2,31%, sedangkan jika dilihat dari sisi fitur geometris itu bisa meningkat 21%. Ini signifikan sekali. Nah, untuk saran penggunaan metode ekstraksi fitur nantinya bisa dikembangkan untuk melihat kemungkinan peningkatan akurasi. Dapat juga dilakukan pemilihan fitur dengan menggunakan metode-metode yang ada, seperti misalnya Principal Component Analysis atau PCA gitu ya, Best First Search, Greedy, dan sebagainya, GA ya. Kemudian ini daftar pustakanya 17 digunakan. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.